Kita masuk ke sesi ketiga, yaitu kita akan membahas tentang plasma darah, ya kan. Pendahuluan dikatakan bahwa pada laki-laki jumlah darah itu ada sekitar 5,5 liter, pada perempuan itu 5 liter, tergantung buku rujukan ya, dan tergantung orang juga, karena kan tidak semua patokan ini pas gitu. Nah, kalau kita lihat ya kan, ini di tabung reaksi nih, saat kita melakukan pemeriksaan hematokrit, kita bisa melihat bahwa yang paling bawah ini, yang 45% ini adalah sel darah merah ya kan. Kemudian yang 55% ini adalah plasma ya kan. Nah, sisanya 1% ini kita sebut bavicode. Bavicode itu adalah semacam satu garis putih ya, itu isinya trombosit dan sel darah putih. Nah, plasma darah itu apa? Plasma darah itu bisa disebut juga serum. Nah, tapi untuk dikatakan serum dia harus tidak punya prekursor pembekuan ya kan, atau zat-zat yang bisa menyebabkan darah menjadi beku. Nah, itu kita sebutnya serum. Nah, dia merupakan media transport baik itu zat-zat organik maupun anorganik ya kan. Nah, plasma itu dia itu kan komposisi utamanya sebenarnya kan dari air. Jadi karena dia dari air, dia itu bisa untuk menahan suhu jadi menahan panas. Jadi dia bisa berperan sebagai termoregulator ya kan. Dalam plasma darah itu ada beberapa hal yang penting ya kan. Yang pertama protein plasma ya. Protein plasma itu dihasilkan dari hati ya kan. Dia itu akan tersebar sebagai koloid ya kan. Dia itu tidak bisa keluar dari kapiler. Jadi dia itu hanya berada di dalam peredaran darah ya kan. Nah, kemudian karena dia nggak bisa keluar dari kapiler, dia akan menyebabkan tekanan osmotik, sehingga ya kan volumenya menjadi tetap dalam darah. Jadi darah kita itu tekanannya tetap, terus volumenya juga tetap, karena dia nggak bisa keluar dari dalam darah. Berikutnya itu ada protein-protein penting yang ada dalam darah ya kan. Salah ngomong. Jadi maksudnya ulang. Jadi tadi kan kita udah bahas tentang apa itu protein plasma. Nah, protein plasma itu ternyata ada tiga deh. Nah, ada tiga. Yang pertama itu adalah albumin ya kan. Albumin ini yang paling banyak. Dia itu bentuknya sebagai koloid dalam darah kan ya. Kemudian dia itu yang menyebabkan tadi yang itu volume dari darah itu. Nah, kemudian dia itu dapat mengikat zat-zat yang kurang larut dalam plasma. Misalnya apa? Garam empedu, bilirubin, dan penisilin untuk ditransportasikan ke jaringan yang membutuhkan. Nah, lanjut. Yang B itu ada globulin. Nah, ini yang penting sekali ya kan. Dia akan mengikat tiroid, kolesterol, dan Fe, terutama dalam perannya mengikat Fe, karena kita nanti akan mempelajari tentang hemoglobin kan. Nah, hemoglobin terdiri dari hem dan globulin. Nah, ini adalah salah satu protein penyusunnya. Nah, dia itu tadi ada yang alfa dan ada yang beta. Yang alfa dan beta ini ternyata juga berperan dalam faktor pembekuan darah. Lalu dia itu juga mengaktifasi protein yang inaktif. Ya, contohnya apa? Misalnya ada alfa angiotensin, dia akan berubah jadi angiotensin. Baru yang berikutnya yang gamma. Yang gamma itu berperan sebagai imunoglobulin. Itu berperan dalam sistem imun. Yang terakhir itu fibrinogen. Ya, itu merupakan faktor pembekuan darah juga. Nah, sekian untuk plasma darah. Selanjutnya kita akan bahas eritrosit di materi selanjutnya.